Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Masih melanjutkan terkait dengan ciri-ciri Khawarij. Disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, di mana sahabat menceritakan tentang seseorang yang ibadahnya luar biasa, karena tidak ada sahabat lain yang memiliki ciri-ciri seperti orang tersebut. Sehingga datanglah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau merasa heran apa yang diceritakan oleh para sahabatnya, dan mereka menjelaskan kepada baginda Rasul, para sahabat tersebut, bahwa ada orang yang selalu ibadahnya luar biasa. Namun demikian baginda Rasul ini tidak paham dengan apa yang diceritakan oleh para sahabatnya ini, sehingga ketika sahabat tersebut diceritakan ciri-cirinya, datanglah orang yang dimaksud. Apa yang terjadi ketika baginda Rasul melihat orang yang dimaksudkan oleh para sahabat ini yang ibadahnya luar biasa? Beliau mengatakan, apakah sungguhnya engkau menceritakan tentang orang yang memiliki tanduk setan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tak lama sesampai di hadapan para sahabat, ternyata ini orang yang para sahabat ini merasa takjub dengan ibadahnya, tidak mengucapkan salam di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, apakah engkau merasa menjadi orang yang paling hebat di hadapan majelis seperti ini? Dia tidak menjawab, langsung, kalau bahasa kita, langsung nyelonong ke dalam masjid dan kemudian sholat. Apa yang terjadi? Baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membunuh orang itu? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an langsung memberanikan diri untuk menjawab tantangan atau pertanyaan baginda Rasul. Maka Abu Bakar masuk ke dalam masjid dan melihat orang tersebut sedang sujud, tentu tidak jadi membunuhnya. Kemudian Sayyidina Umar ibnu Khattab pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam masjid untuk membunuh orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh tadi. Tetapi ternyata dia juga sedang sujud. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak jadi membunuh orang tersebut, dan sampailah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini sudah memasuki ke dalam masjid, ternyata orang tersebut sudah pergi, sehingga tidak terjadi dibunuh oleh para sahabat sesuai dengan perintah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul menjelaskan bahwa dialah orang yang pertama kali membuat umatku berpecah belah. Kata baginda Rasul, sungguhnya Bani Israel itu berpecah menjadi 71 golongan. Dan umat ini, saat baginda Rasul masih hidup itu, umat ini akan menjadi berpecah menjadi 72 golongan. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain yang sedikit berbeda redaksinya tetapi memiliki kesamaan dalam maksud dan maknanya, yaitu suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini melewati sebuah bukit. Di sana melihat orang yang lagi sangat khusyuk sedang sujud beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang terjadi? Justru Rasulullah memerintahkan, pergilah dan bunuhlah dia. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar ini menuju ke bukit tersebut. Tetapi apa yang terjadi di sana? Dia juga masih sujud, karena sujudnya cukup lama mereka ini, orang ini. Sehingga balik kepada baginda Rasul mengatakan tidak bisa membunuhnya karena dia sujudnya tidak bangun-bangun. Maka diperintahkanlah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hal yang sama, balik kepada baginda Rasul, tidak jadi membunuh orang tersebut. Sampailah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi apa yang terjadi sama seperti riwayat
yang diabadikan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa ketika Sayyidina Ali sudah sampai ke lokasi di mana orang yang sedang khusyuk dalam sholat, sedang saat sujud tersebut sudah selesai dan meninggalkan tempat, sehingga tidak terjadi pembunuhan orang yang sedang sholat yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Rasul menjelaskan terkait orang tersebut bahwa ini orang atau pemuda ini adalah orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak bisa melewati sampai kerongkongannya. Seperti busur panah, keimanannya seperti busur panah yang lepas dari busurnya. Sehingga tidak mungkin ada busur panah yang terlepas kemudian bisa kembali lagi ke tempatnya. Dan kata baginda Rasul, ketika kamu menemui mereka, uktuluhum, kalau dalam matan hadisnya itu, bunuhlah mereka. Tentu di negara hukum seperti kita di Indonesia tidak bisa semena-mena membunuh orang. Tentunya perangilah mereka, akidah mereka kita harus perangi. Namun beberapa riwayat ini tentu tidak semua ustadz ini menceritakan, bahkan bisa dikatakan mungkin jarang sekali yang menyampaikan hadis ini. Karena ini terlihat provokatif, tetapi sesungguhnya ini adalah sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus disampaikan kepada publik. Warga masyarakat harus tahu bahwa ciri-ciri Khawarij dan di zaman sekarang ini adalah pemecah belah umat yang ciri-cirinya ada. Kita tidak bisa menjustifikasi seseorang inilah kamu Khawarij dan lain sebagainya, tidak. Tapi ketika memiliki sifat-sifat fisik seperti yang dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana tadi adalah pertama jidatnya menghitam karena banyak sujud, kemudian sarungnya menyingsing, gamisnya menyingsing, kemudian tangannya kasar seperti punuk onta, dan juga matanya sayu karena tiap malam itu ibadah terus. Ini ciri fisik. Sementara ciri yang lain adalah kesombongan, merasa paling benar, suka menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Mereka suka berdebat. Memang mereka didoktrin untuk mendebat dan menyalahkan orang lain sehingga mereka merasa paling hebat. Sehingga dicontohkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang lain tidak mengucapkan salam. Dan ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau merasa paling hebat ketika di suatu majelis seperti ini, tidak menjawab. Kemudian dia nyelonong ke dalam. Na'udzubillah sunam wa na'udzubillah. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa nilai amal ibadah itu bukan dalam ritual ketika kita beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunatullah wa sunatu rasuli, tidak. Tetapi hati yang paling utama, karena hati adalah sang penentu. Kita hatinya buruk, ya sudah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Karena takdir seseorang tidak ada yang mengetahui. Jadi jangan mengklaim atau menghukumi seseorang, mengklaim diri kita orang yang terbaik, orang yang ahli ibadah, kemudian nanti pasti masuk surga. Belum tentu. Begitu juga ketika kita menghakimi seseorang, dia pasti akan masuk neraka, kemudian dia itu pasti ending kehidupannya akan masuk neraka. Belum tentu, karena takdir hanya Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang proses kejadian manusia, yaitu di mana kata Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun au sa'idun. Kemudian Rasulullah bersumpah, fa wallahi la ilaha illa ghairah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa fayasbiqu alaihil kitab
fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Masya Allah. Kata baginda Rasul, sungguhnya kalian itu diciptakan, dikumpulkan dalam ciptaannya di dalam perut ibumu itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, mudghah. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan untuk meniupkan rohnya dan menetapkan 4 kalimat ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pikat rezeki, yang pertama rezekinya, ketetapan rezekinya, kaya atau miskin. Yang kedua wa ajalihi, batasan hidup di dunia. Kemudian wa amalihi, amal perbuatannya baik atau buruk. Kemudian wasakiyun au sa'idun, dia termasuk orang yang celaka atau yang bahagia. Setelah itu Rasulullah bersumpah, fa wallahi la ilaha illa ghairah, demi Allah tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguhnya salah satu di antara kalian itu mengerjakan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada batasan antara dia dengan surga itu kecuali hanya tinggal sejengkal saja. Akan tetapi didahului oleh ketetapan Allah, ketentuan Allah di zaman azali. Maka dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sungguhnya di antara kalian juga ada yang melakukan amalan-amalan ahli neraka, bermaksiat, berbuat dosa terus-menerus sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka ini kecuali jaraknya hanya sekitar 1 jengkal saja. Tetapi didahului dengan ketentuan Allah, dia orang ahli surga, maka dia melakukan amalan-amalan surga dan dia masuk ke dalamnya. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyadari akan proses kejadian kita sebagai manusia, apalah untungnya ketika kita merasa rajin beribadah, rajin beramal soleh, tetapi tidak menjaga hati kita. Bukankah hati kita ini adalah penentu segala-galanya dari apa yang kita lakukan selama ini? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah juga mengatakan sebagai pelajaran buat kita semua, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu orang terbaik dalam pandangan Allah, di sisi Allah. Kita berusaha menjalankan amal soleh, amal ibadah itu dibarengi dengan akhlakul karimah. Karena kalau akhlak kita nggak baik, ya tidak menjanjikan, karena bisa jadi kita menjadi orang yang bangkrut. Kita ahli ibadah, beramal soleh. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga dijelaskan cukup panjang lebar dari Abu Hurairah, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu. Ahli ibadah habis pahalanya, bahkan dosa orang bisa diambil karena seling melakukan kezaliman. Ini yang bahayanya di situ. Maka sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita barengi amal soleh, amal ibadah kita ini dengan akhlakul karimah, terutama hati kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian wakun indan nafsi syarrun nas, jadilah, kata Sayyidina Ali, jadilah kamu orang yang terburuk menurut diri sendiri. Kita nilai diri sendiri orang yang terburuk, orang yang tidak ahli ibadah, orang yang banyak kekurangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi kesombongan dalam diri kita. Kita melihat orang lain lebih baik daripada diri kita, sehingga kita tidak timbul suudzon kepada mereka. Kita melihat anak kecil yang masih melakukan atau anak muda melakukan kemaksiatan, berdosa, kita husnuzon pada dia. Dia masih, jika Allah memberikan umur panjang, dia masih panjang, masih banyak kesempatan untuk membenah diri, untuk memperbaiki diri, untuk mengintrospeksi, muhasabah diri. Melihat orang tua pun demikian. Ketika khilaf melakukan kesalahan, tidak suudzon, tidak berburuk sangka. Kita harus merasa bahwa biar bagaimanapun beliau atau orang tua yang melakukan kekhilafan ini lebih dulu mengenal keimanan daripada diri kita. Maka kata Sayyidina Ali yang terakhir, wakun indan nas rajulun minan nas.
dan jadilah orang biasa di antara orang lain. Kalaupun kita memiliki kelebihan, entah itu ilmu, harta, jabatan, dan lain sebagainya, jangan batasi diri kita untuk bergaul kepada mereka. Kita bergaul kepada orang kaya, dan ini sungguh berbahaya malahan. Jangan sampai kita menjual agama kita demi mendekat kepada orang kaya. Dan ini banyak terjadi di zaman modern seperti ini. Kedua, jangan hindarkan diri kita untuk berkumpul kepada ahli berbuat dosa dan maksiat. Karena dakwah itu tidak harus dengan pengeras suara, kita teriak-teriak, kita rendahkan mereka, kita hina, kita caci mereka karena perbuatan salah mereka. Jangan. Siapa tahu takdir mereka orang baik, maka kita dekatin mereka. Tidak hanya dengan lisan, dengan tangan, kita rangkul mereka, kita ajak, kita nasihatin baik-baik. Maka begitu juga ketika kita berkumpul dengan orang yang non-muslim, orang-orang kafir, tentunya kita tidak layak memanggil mereka itu ya kafir, ya non-muslim saudara kita. Kafir memang di luar Islam adalah kafir menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat dengan sopan, ya kita sebut dengan non-muslim, orang yang di luar Islam seperti itu. Kita juga harus melakukan itu. Begitu juga kita berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang miskin, karena justru itu yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dan insya Allah kita akan berkumpul sama orang-orang miskin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain waktu kita sambung kembali kajian kita. Tentu kalau dibacakan satu persatu hadisnya tentu juga memakan waktu. Namun demikian penting kiranya kita juga mengkaji kitab-kitab salaf, di mana di sana banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang belum disampaikan atau bahkan disembunyikan karena dikhawatirkan sebagai bentuk provokasi. Tetapi sesungguhnya tidak, hanya menyampaikan. Bagaimana cara penyampaiannya? Kalau penyampaiannya bil hikmah, ya tentunya meskipun matan hadisnya ini provokatif, ya tidak akan menjadi provokatif. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Saya Asimun Mas'ud. Bila mana ada tutur kata, penyampaian, ada kesalahan khilafan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.